Assalamualaikum. Alhamdulillah sudah bergabung lagi. Sebentar kita menunggu Dokter Putri terlebih dahulu ya untuk bergabung. Oke, sudah. Yang ingin bertanya silakan di chat pada kolom komentar. Monggo yang ingin bertanya sambil menunggu untuk Mbak Putri bergabung. Sebentar. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mbak Putri. Kita lanjutkan lagi ya Mbak. Sekarang insya Allah sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya bacakan ya Mbak. Bagaimana sih Mbak kiat-kiat kita supaya di bulan Ramadan ini bisa mencapai targetan yang mungkin sudah kita buat di bulan sekarang gitu. Misalnya kita sudah buat targetan-targetan, tapi ternyata dalam menjalankannya itu masih sulit gitu Mbak. Maksudnya bagaimana untuk kita meneguhkan hati supaya kita tetap bersemangat di bulan Ramadan. Kadang kan memang ini pertanyaannya kadang kan memang kalau di awal-awal tuh masih semangat, nanti akhir-akhir sudah semangatnya itu turun gitu Mbak. Bagaimana untuk menstabilkan semangat itu? Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan menjawab tidak lebih tahu daripada yang bertanya ya. Di Ayu pun juga punya jawaban nih. Boleh sharing ya? Di Ayu dulu nih. Gimana Enggak. pengalamannya supaya istiqomah ya? Iya, Apa tetap kira-kira? istiqomah itu. Iya, Mbak, memang kadang sulit ya, Mbak. Saya juga merasakan gitu untuk istiqomah dengan target-target amalan kita di bulan suci Ramadan itu memang sulit, tapi tetap harus semangat. Ingat apa ya bahwa banyak pahala yang insya Allah kita dapatkan dengan memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Itu yang mungkin kalau menurut saya perlu diingat bahwa oh ya ini adalah bulan penuh berkah, bulan suci. Jadi ketika kita melakukan amalan sedikit pun insya Allah ada pahalanya. Nah itu mungkin untuk motivasi kita supaya kita tetap berbuat amalan kebaikan. Iya, betul. Insya Allah. Itu pentingnya ilmu dan iman ya. Dan itu nggak praktis ya. Jadi jauh-jauh hari sebelum Ramadan nih, kalau para salafus soleh itu kalau menyambut kedatangan Ramadan itu 6 bulan sebelumnya ya. 6 bulan sebelumnya kita masih ada beberapa minggu, 9 hari ya, 9 pekan untuk membiasakan amalan-amalan di Ramadan. Itu pentingnya iman dan ilmu. Kalau kita nggak ada iman, ya kan berat semuanya. Beda nggak, target itu hanya wacana ya. Itu kalau tanpa iman semuanya hambar, nggak ada enak-enaknya. Tapi kalau kita udah iman, kita udah cinta, insya Allah mudahkan ya. Dimana Allah berfirman di Quran surat At-Taghabun ayat ke-11, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Insya Allah kita pun dimudahkan dalam kebaikan ya. Dan pentingnya lagi adalah tazkiyatun nufus. Hati itu yang paling benar-benar disiapkan ya. Disiapin tiap hari ya. Fitnahnya tuh
Jadi fitnah itu ada tiap harinya. Bahkan anak dan harta kita adalah fitnah ya. Diwanti-wanti sama Allah ya. Jangan sampai fitnah itu menggelincirkan kita, melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tazkiyatun nafas yang paling utama adalah salah satunya dengan Al-Qur'an ya. Di mana Al-Qur'an itu kalau Allah bilang di Quran surat Al-Isra, Quran surat ke-17, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami turunkan dari Al-Quran adalah satu obat ya, syifa, penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, syifa. Pernah tahu syifa sama dawa artinya apa? Bedanya? Beda ya, sama-sama obat, sama-sama penawar. Tapi syifa itu beda. Syifa itu gimana, Dek? Bedanya syifa sama dawa. Eh, sama-sama obat ya. Iya, sama-sama. Di bahasa Indonesia. Kenapa? Iya, sama-sama off tapi beda loh itu. Ya bedanya apa? Bedanya apa, Dek? Ayo. Ya, Bedanya apa ya? kalau dawa obat dia kayak kita ngeresepin obat ke pasien ya, pasti sembuh nggak pasiennya? Pasti sembuh nggak? Iya, Ya, belum belum, tentu belum. ya. Belum. Ya jelas kalau Allah izinkan semuanya bisa sembuh ya. Ya belum tentu itu yang namanya dawa, sebatas itu aja, bisa iya bisa enggak. Tapi kalau syifa yang ada dalam Al-Quran ini ya, yang Allah sifatkan di Al-Quran ini, dia pasti sembuhnya insya Allah ya. Kalau kita ngerasa berat banget ya, berat melakukan sholat dan melakukan ibadah-ibadah lain, berat Iya. dalam membantu sesama itu jangan lupakan, itu ibadah besar ya, bahkan lebih besar daripada ibadah sunnah lainnya, tentu setelah ibadah wajib ya. Kalau kita kotor, misal kita dendam nih sama si A, kita atau insecure atau kita hasad lah, mau bantu gampang nggak? Bisa dipikir berkali-kali malah ya. Nah, untuk membersihkan penyakit hati itu tadi, salah satunya dengan Al-Quran. Perbaikilah interaksi kita dengan Al-Quran ya. Sebagaimana Utsman bin Affan rahimahullah berkata tentang parameter hati ya. Tahu hati kita ini sehat atau sakit itu dari mana? Dari Al-Quran. Beliau berkata, seandainya hati kita bersih, tentu kita tidak akan pernah kenyang akan firman Allah. Maksudnya kita nggak akan pernah puas baca Quran, tilawah Quran itu ya. Kayak rasanya lagi, waduh, kok ini ya, kok udah waktunya masuk aja, cara jaga ya. Kok udah waktunya kerja aja, kok udah waktunya yang lain-lain gitu. Padahal masih betah berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran. Nah itu. Kalau kita misal 15 menit aja sama Quran udah nggak betah, nah itu bisa dipertanyakan bagaimana kondisi sakitnya hati kita ya. Ya, satu lagi yang penting terkait istiqomah untuk menjaga stamina dan spirit dari awal Ramadan hingga akhir insya Allah adalah satu yang juga sangat penting, teman yang saling menyemangati ya. Kalau Umar berkata terkait teman yang soleh ini adalah apa, Dek? Karunia Allah, nikmat Allah yang lebih besar, paling besar kepada seseorang setelah keimanannya, setelah keislamannya adalah teman yang soleh. Ya. Kalau kita ada temennya, ada motivatornya ya. Kalau kita lagi lengah, temen yang ngingetin. Kalau temen yang temen yang lagi lengah, kita ya sama-sama ya. Apalagi teman hidup ya, di Ayu ya. Barakallahu lakum. Iya, betul. Nggih. Nggih. Jadi insya Allah cukup. Iya, Mbak. Selanjutnya,
ini mungkin dari saya sendiri ya Mbak ya, pertanyaan. Eh, Mungkin apa ya, bagaimana, maksudnya untuk manajemen waktu Mbak mungkin ya, apalagi seorang ibu gitu, maksudnya mengurus anak dan lain-lain, bagaimana sih untuk memanage waktu supaya bisa maksimalkan amalan ini. Terlebih kan kalau misalnya masih punya anak bayi, itu pasti sering nangis ataupun rewel dan lain-lain. Kadang untuk mungkin tilawah Quran itu masih belum maksimal gitu. Nah, bagaimana Masya supaya Allah deh. bagaimana Ya, supaya sudah tetap berapa? baik. Berapa? Ini usianya berapa tiga deh? bulan 3 bulan. Barakallah ya, 3 bulan ya, alhamdulillah. Ramadan pertama dengan anggota baru. Iya. Ya pengalaman 2 anak kemarin ya, memang lebih berat. Apalagi kalau menyusui itu kan makanya ada rukhsah juga ya. Iya. Eh, Diperbolehkan untuk tidak berpuasa ya. Ya memang tantangan tersendiri. Dan insya Allah itu pahalanya juga tidak kalah besarnya daripada kita berpuasa. Karena eh, profesi seorang wanita yang paling mulia adalah ibu yang mendidik anak-anaknya supaya menjadi generasi yang salih-salihah insya Allah. Jadi itu tidak ditinggalkan, tapi sebisa mungkin kita perbaiki manajemen waktu kita. Kalau misal ya sama-sama ya, bukan berarti yang sekali lagi bukan berarti yang ngomong di sini, ngomong sekarang ini waktunya sudah sangat termanage dengan sangat baik, tidak ya. Maka kita yang paling utama adalah kita minta doa kepada Allah. Minta doa atas keberkahan waktu. Ya. Keberkahan waktu, bagaimana para sahabat di zamannya, di zaman yang penuh berkah itu bisa 3 hari khatam ya. Bisa dalam 1 bulan itu khatamnya berkali-kali. Kita mungkin menargetkannya 1-2 kali khatam, insya Allah itu udah super ya. Ya bagaimana sahabat dulu seperti itu ya. Betul, karena Allah kasih keberkahan waktu. Karena kita sama-sama 24 jam waktunya ya. 24 jam, 7 hari ya. Nggak ada yang para sahabat dulu 1 harinya ya sama 24 jam ya, bukan sampai 100 jam gitu kan ya. Maka kuncinya adalah di keberkahan waktu supaya kita bisa mendapatkannya. Dekati Allah ya, banyak-banyak istighfar intinya juga. Banyak-banyak taubat kita kepada Allah dan doa ya. Doa paling penting terkait tazkiyatun nufus. Doa yang sering-sering diulangi oleh Rasulullah yaitu Rabbana la ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya. Wahai zat yang bolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Dan satu hadis dalam riwayat lain, ya musarrifal qulub tsabbit qalbi ala taatik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Dan Allah sendiri mengajarkan langsung di Quran surat Ali Imran ayat ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah lana min amrina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, ya Rabbana, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya Engkau lah Maha Pemberi karunia. Ya, insya Allah doa itu adalah senjata orang beriman. Ya, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Iya Mbak, insya Allah ini belum ada pertanyaan lagi. Karena mungkin waktunya juga mungkin sudah mendekati jam 6 ya Mbak ya.
Insya Allah itu dulu. Jazakillah khair Mbak Putri atas kesempatan dan waktunya berkenan untuk memberikan ilmu kepada kita semua di Power Rangers Akhwat. Saya simpulkan ya tentang penyucian jiwa, tentang mempersiapkan diri untuk menyambut bulan yang suci. Yang pertama adalah tentang hati. Hati kita harus bersih terlebih dahulu dari sifat-sifat yang mungkin banyak menodai hati seperti iri, dengki, dan lain-lain. Dan di beberapa ayat Al-Quran juga disebutkan ya, bahwa pentingnya hati di dalam tubuh ya, pentingnya ada segumpal daging, apabila segumpal daging itu kotor maka akan rusak tubuh kita. Hadis dalam hadis. Kalau segumpal hati itu bersih maka bersih juga hati kita, tubuh kita. Dan juga ada beberapa juga hadis riwayat Ahmad ya tentang sahabat yang berkunjung ke rumah yang Abdullah bin Amr yang berkunjung ke rumah sahabat tidak memiliki perasaan dendam dan hasad, yaitu ketika dia menginap 3 malam 3 hari, tapi tidak ada amalan yang dirasa biasa-biasa aja, tetapi ternyata ada amalan yang tidak diketahui oleh orang lain, yaitu beliau sering memaafkan orang lain, memaafkan orang lain sehingga membuat hati itu bersih. Dan juga beberapa ayat Al-Quran juga, Quran Surat Anfal, ketika kita seharusnya ya, ketika kita membaca Al-Quran maka bergetar hati kita. Maka keimanan kita juga, ketika bertambah keimanan kita, ketika kita mendengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, maka keimanan kita harusnya bertambah. Dan banyak lagi untuk membersihkan hati ya, dengan kita memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Jadi kita harus memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran sebanyak mungkin untuk membersihkan hati kita. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan, Mbak Putri. Mohon maaf apabila ada kurang-kurang atau mungkin salahnya. Jazakillah khair atas kesempatannya. Insya Allah ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini sangat berkah dan itu menjadi amalan untuk Mbak Putri juga. Ya. Terima kasih Mbak Putri. Sebelum kita tutup, kita baca istighfar, astagfirullahalazim, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.